Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya. 4. Dasar berlakunya hukum adat. Yang pertama, dasar berlaku hukum adat dari sudut pandang filosofis. Hukum adat secara filosofis merupakan hukum yang berlaku sesuai Pancasila sebagai pandangan hidup atau falsafah hidup bangsa Indonesia. Dan sebenarnya nilai-nilai luhur yang terkandung hukum adat sangat identik dan bahkan sudah terkandung dalam butir-butir Pancasila, seperti religius, magis, gotong royong, musyawarah mufakat, dan keadilan. Kedua, dasar berlaku hukum adat dari sudut pandang sosiologis. Hukum adat mempunyai dasar berlaku sosiologis karena hukum adat merupakan hukum yang tumbuh berkembang tanpa paksaan dari negara. Berlakunya hukum adat di dalam masyarakat semata-mata karena kemauan dan paksaan dari masyarakat sendiri, agar hak dan kewajiban dalam masyarakat berjalan menurut prinsip-prinsip keadilan yang disetujui bersama. Ketiga, dasar berlakunya hukum adat dari sudut pandang yuridis. Salah satu contohnya ialah zaman modern. Setelah Indonesia memasuki era reformasi, ketentuan yang mengatur mengenai hukum adat lebih jelas dasar yuridisnya. Setelah amandemen kedua, UUD 1945, tepatnya pada pasal 18B ayat 2, hukum adat dihargai dan diakui oleh negara. Pasal tersebut berbunyi, negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat, hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya, sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang. Pasal tersebut membuktikan bahwa dasar yuridis berlakunya hukum adat di Indonesia ada dan diakui oleh pemerintahnya. Kelima, perbedaan dan hubungan dengan kebiasaan. Hukum adat berdasarkan sanksi akan dikenakan sanksi adat. Berdasarkan ruang lingkupnya berlaku untuk kelompok. Berdasarkan asal, tradisi nenek moyang. Hukum kebiasaan sanksi berdasarkan lingkupnya berlaku untuk petangan. Berdasarkan asal, kebiasaan berasal dari hukum asing, berasal peranan putusan. Hubungan hukum adat dan hukum kebiasaan. Hubungannya sangat erat karena salah satu sumber hukum adat ialah berasal dari hukum kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh banyak orang sehingga membentuk suatu kelompok masyarakat yang melakukan kebiasaan bersama. 6. Hubungan dan irisan hukum adat dengan hukum perdata ekonomi. Hukum ekonomi. Walaupun hukum adat tidak tertulis, namun hukum adat akan selalu dan hidup di dalam masyarakat. Kedua hukum tersebut dapat dikaitkan karena keduanya sama-sama mengatur tentang hubungan hukum yang berlaku dalam masyarakat. Dalam kaitannya dengan pembangunan ekonomi, masyarakat adat dengan kekuatan memegang hukum adatnya, kemampuan spiritualnya, dan religi yang dianut dapat berpartisipasi aktif dalam pencapaian pembangunan perekonomian yang berkelanjutan. Sehingga hukum yang hidup di dalam masyarakat, hukum adat sangat terkait dengan penemuan ekonomi sebagai wujud kebertahanan dalam kehidupan. Secara sederhana dapat dikatakan memiliki hubungan karena keduanya merupakan hukum yang berlaku di Indonesia, di mana hukum adat dengan kekuatan memegang hukum adatnya, kemampuan spiritualnya dianutnya dapat berpartisipasi aktif dalam pencapaian pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Nadia. Terima kasih.